Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Ahaya Sofia Balkis, kemudian ada rekan saya yaitu Aisyah Hamidah, kemudian ada Doni Sriwa Wahyudi, dan juga ada Lukman. Yaitu kami dari jurusan akuntansi Universitas Riau. Nah, maksud tujuan kami dalam pembuatan video ini adalah dalam pemenuhan tugas video mata kuliah Database Management System kelas B. Yang dosen pengampu kami yaitu Bapak Dr. Ruhul Fitrios SE, MSI, AKCA. Nah, dalam hal ini kami membuat sebuah website dengan tujuan dalam membantu subjek kami dalam pencatatan keuangannya. Nah, yang pertama yang perlu dilakukan yaitu perlu adanya mendownload terlebih dahulu localhost, yaitu bisa menggunakan aplikasi SAMPP, dan untuk codingannya kita bisa menggunakan Visual Studio Code, dan juga untuk bagian database-nya kita menggunakan database terbuka, yaitu dari database PHP-MyAdmin. Nah, di sini kami itu menggunakan template dari Bootstrap-nya untuk bagian tampilan awalnya. Nah, setelah semua aplikasi itu sudah siap, maka terlebih dahulu kita akan membuat indeksnya terlebih dahulu. Nah, di sini bisa dilihat kita terlebih dahulu membuat indeksnya. Nah, indeks itu sebagai tempat tampilan awal sebuah website tersebut itu muncul. Dilanjutkan dengan pembuatan dari registrasi PHP-nya. Nah, kenapa perlu ada registrasi PHP-nya? Karena untuk biar sebelum dia masuk ke dalam website-nya itu tidak sembarang orang gitu. Jadi harus melakukan terlebih dahulu registrasi baru dia bisa login. Nah, setelah kita membuat indeks kemudian membuat registrasi PHP-nya, maka kita buat yaitu ada namanya folder proses. Nah, di dalam folder proses ini itu ada file autentifikasi, kemudian ada untuk koneksi PHP-nya, ada bagian edit PHP, hapus PHP, dan juga input. Nah, kenapa kita perlu untuk membuat sebuah koneksinya agar untuk menghubungkan antara database yang di dalam PHP-MyAdmin-nya dengan codingannya, sehingga dia itu bisa saling terhubung satu sama lain. Kemudian, ada juga editnya untuk kita bisa melakukan pengeditan di dalam website-nya dan juga kita bisa melakukan hapus dan juga melakukan input. Nah, mungkin itu dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Aisyah Hamidah. Kepada Aisyah dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, selanjutnya itu ada tampilan file untuk fitur-fitur seperti dashboard, yaitu bisa dilihat dari form view. Nah, untuk ada tampilan dashboard, akun, transaksi, jurnal umum, buku besar, laba rugi, dan juga about us itu bisa dilihat diedit di dalam satu file yang bernama head.php. Nah, lalu juga ada yang namanya footer, yaitu untuk tampilan bawah website. Lalu juga ada file yang menampung codingan, bagaimana codingan untuk tampilannya. Kemudian di dalam file ini juga terdapat melakukan logika dengan menggunakan if else atau if else. Nah, bisa dilihat di dalam dashboard, yang mana if else ini gunanya kegiatan yang kita lakukan itu adalah yang pertama login, maka dia akan login, dan untuk kegiatan lainnya itu tidak dilakukan. Nah, ketika kegiatan lainnya itu yang dilakukan adalah proses transaksi, itu maka login itu akan secara otomatis tidak dapat digunakan. Nah, selanjutnya itu ada file akun dan juga transaksi, yang mana file akun ini dia terdapat beberapa jenis input, yaitu ada input type, yaitu dia juga menyesuaikan tabel yang telah dibuat di dalam database. Nah, dalam tabel akun dan juga transaksi. Nah, misalnya itu ada di line 26, yaitu ada input type hidden, yang mana itu merupakan contoh tipenya. Nah, kalau form action ini dia itu gunanya bila kita melakukan proses input atau memasukkan data. Nah, jadi data yang telah kita masukkan tadi otomatis akan terkoneksi dengan input .php, dan juga otomatis langsung berubah di dalam
tabel yang ingin kita ubah tadi. Nah, dalam file dashboard PHP itu juga berfungsi dalam menjalankan file yang telah kita buat untuk tampilan transaksi tersebut. Mungkin itu saja, saya kembalikan moderator. Baik, terima kasih kepada Aisyah untuk cara menjalankan website yang telah kami buat itu akan disampaikan oleh Doni dan Lukman. Nah, untuk pertama yang menyampaikan adalah Doni. Kepada Doni dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Nah, untuk tampilan awal dari aplikasinya itu seperti ini, ada nama aplikasinya Rina Kurma, dan di sini ada tampilan email, password, login, dan registrasi. Nah, bagi teman-teman yang belum memiliki akun, dapat melakukan registrasi akun terlebih dahulu untuk bisa login ke dalam aplikasinya. Nah, di sini nama penggunanya bisa disesuaikan aja dengan sesuka hati pengguna. Di sini selanjutnya ada email pengguna, ada kontak, tempat tanggal lahir, selanjutnya ada alamat. Nah, di sini kita sudah memiliki akun, misalnya kita masukkan di sini akun ahya@gmail.com dengan passwordnya itu di sini sama semua, passwordnya 1 2 3 sampai 5. Selanjutnya kita lakukan login. Nah, di sini sudah terlihat tampilan awalnya yaitu dashboard dengan gambar kurma karena sesuai dengan UMKM yang kami gunakan. Nah, untuk dari tampilan dari dashboard di sini di bawahnya itu ada beberapa akun, beberapa nama database dari akun, transaksi, jurnal umum, buku besar, laba rugi, dan about us. Nah, untuk tampilan yang selanjutnya yaitu akun. Nah, di sini akun kami sudah menambahkan beberapa jenis akun seperti kas, piutang usaha, sewa dibayar di muka, perlengkapan, peralatan, dan seterusnya. Nah, selanjutnya itu di sini kita bisa menambahkan akun apabila misalnya ada nama akun yang belum kami tambahkan. Nah, di sini misalnya nama akun yang belum ditambahkan yaitu beban listrik, air, dan lain-lain. Nah, setelah itu kita klik simpan. Maka otomatis nama akun dari beban listrik dan air dan lain-lain itu akan masuk ke dalam daftar nama akun, daftar tabel nama akunnya. Nah, untuk yang kedua itu database dari transaksinya. Nah, di sini sudah terlihat beberapa jenis transaksi yang sudah kami masukkan, mulai dari bayar sewa gudang, gaji karyawan, hasil penjualan hari ini. Nah, misalnya kita ingin menambahkan transaksinya, kita bisa klik icon tambah transaksi. Nah, di sini untuk tanggalnya bisa kita masukkan. Di sini kita contohkan tanggal hari ini, kita misalkan. Nah, nama transaksinya itu bayar listrik, air, dan lain-lain, karena tadi kita masukkan akun beban listrik kan. Untuk nominalnya di sini mungkin kita bisa bikin 200.000. Untuk akun debitnya di sini kita masukkan yaitu beban listrik, air, dan lain-lain. Selanjutnya untuk akun kreditnya yaitu kas. Nah, untuk jenis transaksinya di sini kredit karena mengurangi kas. Selanjutnya kita klik simpan. Nah, otomatis di sini langsung muncul nama transaksinya yaitu bayar listrik, air, dan lain-lain dengan nominal 200. Nah, akunnya di sini di debit ada beban listrik dan di kredit ada kas dengan jenis transaksi kredit. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lukman. Kepada Lukman dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk bagian jurnal umum, kita bisa ambil contoh dari tanggal 1 Juni sampai 30 Juni. Lalu klik filter. Nah, nanti akan langsung muncul tadi data-datanya, misalnya bayar listrik, air, dan lain-lain yang telah diterangkan oleh teman saya tadi. Selanjutnya kita masuk ke buku besar. Nah, misalnya kan akunnya ada banyak, kita ambil salah satu contohnya yaitu akun kas. Bulannya kita ambil bulan Juni. Lalu klik cari. Nah, setelah itu akan tampil data buku besarnya.
bayar listrik, air, dan lain-lain. 200.000 dan hasil akhirnya 3.800.000. Lalu selanjutnya bagian laba rugi. Untuk periode mulai kita 1 Juni dan periode selesainya sampai 30 Juni. Lalu kita klik cari. Nah, selanjutnya akan keluar laporan laba ruginya. Beban listrik, air, dan lain-lain 200.000. Dan total laba ruginya itu 17.800.000. Nah, misalnya kita ingin mencetak, tinggal klik cetak. Nanti akan keluar seperti ini. Bisa langsung dicetak saja untuk di print. Nah, yang terakhir itu ada About Us. Di sini menyediakan media sosial dari Rina Kurma. Misalnya kita ambil contoh dari Instagram. Tinggal kita klik More Info. Nah, lalu akan langsung keluar Instagram dari Rina Kurma PKU. Nah, untuk keluar dari webnya tinggal klik logout dari sisi kanan atas yang telah ditampilkan ya. Baik. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada Ahya. Baik, terima kasih kepada Doni dan Lukman. Mungkin sekian pemaparan materi dari kami, penjelasan mengenai website yang telah kami buat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.